Dilaporkan masuknya virus dari negeri seberang yang telah menyebar cukup cepat. Setelah diamati, virus ini memiliki pola penyebaran yang unik. Awalnya, seorang yang membawa virus tersebut menulari dua orang lainnya. Pada fase selanjutnya, dua orang yang tertular tersebut ternyata juga masing-masing menulari dua orang lainnya. Pada fase berikutnya, 4 orang pada fase sebelumnya juga menulari masing-masing dua orang lainnya. Jumlah penderita terus bertambah dengan sangat cepat. Para ahli sedang mempelajari penyebab dan pola pertumbuhan penyebaran virus ini. Diharapkan semua tetap waspada dan menjaga kesehatan. Wah, penyebaran virusnya unik sekali ya. Iya, aku jadi penasaran, ada berapa ya pasien terinfeksi pada fase kelima? Kalau ada pola matematika tertentu di balik penyebaran ini, pasti kita bisa mengetahuinya. Kalau kita perhatikan polanya, pada fase 0 ke fase 1, jumlah terinfeksi dikalikan 2. Fase berikutnya, jumlah terinfeksi dikalikan 2 lagi, dan seterusnya. Bisa dilihat bahwa jumlah terinfeksi setiap fase adalah perkalian bilangan 2 sebanyak jumlah fasenya. Itu berarti, pada fase kelima, jumlah terinfeksi adalah perkalian bilangan 2 sebanyak 5 kali, atau bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 5 yang hasilnya 32. Bentuk 2 pangkat 0 hingga 2 pangkat 5 ini merupakan bentuk bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat akan memudahkan kita untuk menyederhanakan bentuk perkalian berulang. Bilangan pangkat atau disebut juga eksponen didefinisikan sebagai berikut. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis sebagai berikut. A disebut bilangan pokok dan N disebut bilangan pangkat. Eksponen punya sifat-sifat yang perlu diketahui. Coba kamu selesaikan soal berikut. Dari dua soal di atas, kita bisa menyimpulkan sifat umum, yaitu A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M tambah N. Selanjutnya, coba kamu selesaikan soal berikut. Dari dua soal di atas, kita bisa menyimpulkan sifat umum, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M kurangi N. Selanjutnya, coba kamu selesaikan soal berikut. Dari dua soal di atas, kita bisa menyimpulkan sifat umum, yaitu A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Selanjutnya, coba kamu selesaikan soal berikut. Dari dua soal di atas, kita bisa menyimpulkan sifat umum, yaitu A dikali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Selanjutnya, coba kamu selesaikan soal berikut. Dari dua soal di atas, kita bisa menyimpulkan sifat umum, yaitu A dibagi B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Selanjutnya, coba kamu selesaikan soal berikut. Berdasarkan sifat eksponen 1, perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, penyelesaiannya adalah bilangan pangkatnya yang dijumlahkan. Hal ini juga berlaku untuk bilangan pangkat pecahan. Untuk pecahan yang penyebutnya sama, kita cukup menjumlahkan pembilangnya. Dari dua soal di atas, kita bisa menyimpulkan sifat umum, yaitu A pangkat M dibagi N dikali A pangkat P bagi N sama dengan A pangkat M tambah P dibagi N. Selanjutnya, coba kamu selesaikan soal berikut. Berdasarkan sifat eksponen sebelumnya, untuk perkalian pangkat pecahan dengan penyebut bernilai sama, kita bisa menambahkan bilangan pangkat pecahannya. Begitu juga dengan pecahan yang penyebutnya berbeda. Dari dua soal di atas, kita bisa menyimpulkan sifat umum, yaitu A pangkat M dibagi N dikali A pangkat P bagi Q sama dengan
A pangkat M bagi N tambah P bagi Q. Kita sudah mendapatkan 7 sifat-sifat umum eksponen. Berikut adalah seluruhnya. Selanjutnya, kita perhatikan kembali tabel penyebaran virus sebelumnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa jumlah orang yang terinfeksi pada fase ke X adalah 2 pangkat X. Jika Fx menyatakan banyaknya orang yang terinfeksi virus pada fase ke X, maka bisa ditulis Fx sama dengan 2 pangkat X. Bentuk ini disebut fungsi eksponen. Fungsi eksponen didefinisikan sebagai fungsi yang dinyatakan dengan Fx sama dengan N dikali A pangkat X, di mana A adalah bilangan pokok yang lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. N adalah bilangan real tak 0 dan X adalah sembarang bilangan real. Fungsi eksponen dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu pertumbuhan eksponensial dan peluruhan eksponensial. Yang pertama adalah pertumbuhan eksponensial. Pertumbuhan eksponen adalah jenis pertumbuhan di mana tingkat perubahan berbanding lurus dengan nilai kuantitasnya. Fungsi pertumbuhan eksponen dituliskan dengan Fx sama dengan A pangkat X, dengan A-nya lebih dari 1, di mana A adalah basis atau konstanta pertumbuhan dan X adalah variabel. Contoh pertumbuhan eksponen adalah pertumbuhan bakteri yang membelah menjadi 2 dalam interval waktu tertentu. Berikut contoh kasusnya. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya selama 5 jam pertama. Pada potongan inang tersebut, awalnya terdapat 30 bakteri, yang membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Anda diminta untuk memodelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase dan gambarkan grafik pertumbuhan bakteri tersebut. Untuk X sama dengan 0, banyak bakteri sebanyak 30. Untuk X sama dengan 1, banyak bakteri sama dengan 60, atau 2 dikalikan 30. Untuk X sama dengan 2, banyak bakteri 120, atau 2 pangkat 2 dikalikan 30. Dan seterusnya hingga X sama dengan 5, banyak bakterinya sama dengan 960, atau 2 pangkat 5 dikalikan 30. Dari pola tersebut, pertumbuhan bakteri dapat dimodelkan dengan fungsi eksponen, yaitu Fx sama dengan 30 dikalikan 2 pangkat X. Lalu, grafik fungsi eksponen untuk Fx sama dengan 30 dikali 2 pangkat X dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, peluruhan eksponensial. Peluruhan eksponen adalah penurunan fungsi eksponen secara konsisten pada periode waktu tertentu. Fungsi peluruhan eksponen dapat dituliskan sebagai Fx sama dengan N dikali A pangkat X, dengan A dari 0 hingga 1, N adalah bilangan real tak 0, dan X adalah sembarang bilangan real. Contoh peluruhan eksponensial adalah eliminasi obat dalam tubuh, peluruhan radioaktif, dan pantulan bola. Berikut contoh kasus peluruhan eksponensial. Seorang pasien menerima dosis obat penahan rasa sakit sebanyak 50 mikrogram. Setiap jam, setengah dari dosis obat yang tersisa akan luruh dan dikeluarkan dari tubuh. Proses tersebut akan terus berulang setiap jam. Berapa banyak dosis obat yang masih tersisa di dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam? Bagaimana model matematika yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut? Dan gambarkan grafik peluruhan dosis obat tersebut. Diketahui dosis awal adalah 50 mikrogram. Misalkan dosis pada waktu X dilambangkan dengan Fx, maka F0 sama dengan 50. F1 adalah setengah dikali 50, yaitu 25. F2 adalah setengah dikalikan 25, yaitu 12,5. Dan F3 adalah setengah dikalikan 12,5, yaitu 6,25. Maka, fungsi eksponen yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut dari dalam tubuh pasien pada jam tertentu adalah Fx sama dengan 50 dikalikan setengah pangkat X, dengan X adalah waktu yang dibutuhkan obat untuk meluruh sebanyak setengah dosis dari dosis sebelumnya. Lalu, grafik peluruhan dosis obat untuk fungsi eksponen Fx sama dengan 50 dikalikan setengah pangkat X dapat digambarkan sebagai berikut. Berbeda dengan grafik pertumbuhan eksponen yang naiknya semakin cepat, grafik peluruhan eksponen turun dengan laju yang semakin lambat.
Selanjutnya, kita akan masuk ke bentuk akar. Sebelumnya, perhatikan kembali fungsi eksponen pada kasus peluruhan eksponen sebelumnya, yaitu fx sama dengan 50 dikalikan setengah pangkat x. Fungsi tersebut menunjukkan peluruhan dosis obat dalam tubuh pasien di mana x adalah waktu yang dibutuhkan obat untuk melurus sebanyak setengah dosis dari dosis sebelumnya. Jika kita ingin mengetahui banyaknya dosis yang melurus setelah setengah jam, kita substitusikan x sama dengan 1/2 ke fungsi tersebut. Bentuk pangkat pecahan 0,5 pangkat 1/2 merupakan bentuk yang sulit untuk dihitung secara manual. Oleh karena itu, kita perlu bentuk lain yang ekuivalen. Bentuk lain dari 0,5 pangkat 1/2 adalah akar 0,5. Bentuk ini yang disebut bentuk akar. Bentuk akar didefinisikan sebagai berikut. A pangkat M per N sama dengan A akar N dipangkatkan M, atau A pangkat M diakarkan N. Di mana M per N adalah bilangan rasional, M dan N bilangan bulat, dan N lebih dari 0. Suatu pecahan yang penyebutnya memuat bentuk akar hasilnya tidaklah rasional. Sebab itu, kita perlu mengubah bentuk pecahan tersebut agar tidak lagi memuat bentuk akar di penyebutnya. Caranya adalah dengan mengalihkan pecahan dengan bentuk sekawan, yaitu penyebut pecahan tersebut dengan operasi yang berlawanan jika ada. Untuk bentuk A per akar B, bentuk sekawannya adalah akar B per akar B, maka bentuk rasionalnya adalah A per akar B dikalikan akar B per akar B, yang hasilnya A akar B per B. Untuk bentuk pecahan C per akar A ditambah akar B, bentuk sekawannya adalah akar A dikurangi akar B per akar A dikurangi akar B, sehingga bentuk rasionalnya adalah C dikalikan akar A dikurangi akar B per A dikurangi B. Begitu juga dengan bentuk pecahan lain yang memuat bentuk akar di penyebutnya. Setelah menemukan bentuk sekawannya, tinggal dikalikan dan didapatlah bentuk rasionalnya. Sekarang, coba kamu rasionalkan bentuk pecahan berikut. Berikut pecahan yang sudah dirasionalkan. Bagaimana? Apakah kamu bisa menjawab dengan benar?